kasih ya Kak. Sebelumnya kakak mau mengucapkan terima kasih karena Siska sudah menyempatkan waktunya untuk mulai di sini menjadi klien kakak dalam sesi konseling kita pada hari ini ya. Iya Kak. Sebelumnya Siska bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Udah makan? Sudah, alhamdulillah udah Kak. Iya. Jadi Siska sebelumnya kakak mau nanya nih, Siska sebelumnya udah pernah konseling belum? Belum sih Kak, tapi Siska udah pernah dengar kata konseling Kak, tapi nggak tahu apa itu konseling. Jadi Siska, konseling itu adalah layanan yang diberikan oleh seorang konselor. Di sini kakak sebagai konselornya dan Siska sebagai kliennya. Di sini Siska bebas mau menceritakan apapun, menyampaikan apa masalah yang ingin Siska sampaikan, dan insya Allah nanti kakak akan membantu untuk memberikan solusi. Nah di sini itu Siska nggak perlu takut kalau nanti apa yang Siska ceritakan rahasianya akan tersebar itu ya, karena di sini kita ada asas kerahasiaan. Jadi kalau Siska tidak mengizinkan kakak untuk menyebarkannya, jadi rahasia Siska aman gitu. Jadi Siska ada nggak yang mau Siska sampaikan sama kakak? Ada sih Kak. Ini tentang Siska nih kurang aktif dalam kelas. Oh, boleh. Jadi Siska menceritakan dari dulu pas SD Kak. SD, boleh? Nah, jadi dulu nih Siska ini dari kelas 1 sampai kelas 6 Siska alhamdulillah juara terus Kak. Cuman ada satu di mana Siska itu gak juara di saat kelas 3 SD semester 2 di saat kenaikan kelas 4. Mungkin Siska itu gak juara karena ini sih Kak, karena gak buat tugas, pulang sekolah bukannya buat tugas tapi malah main sampai sore. Terus ada yang buat Siska sedih Kak waktu pembagian rapor itu kan. Siska kan berharap bakalan juara kan Kak. Sudah kayak udah pastilah gitu, pastilah juara tapi nggak juara. Pemikiran Siska itu kayak gitu Kak. Ternyata di saat pengumuman kejuaraannya Siska nggak juara Kak, malah tapi Siska yang juara. Maksudnya dia itu kayak mengambil juara Siska gitu. Nah waktu itu kan waktu pembagian raportnya bawa orang tua. Kebetulan Siska bawa ayah Siska Kak, untuk ngambil raportnya. Tapi waktu pas pengumuman malah nggak juara. Jadi tuh buat Siska sedih sih, sama buat ayah Siska kecewa gitu. Jadi pas sampai rumah kan udah berharap juara tapi nggak juara. Jadi Siska ini kecewa karena sebenarnya udah berharap, udah membayangkan Siska bakal dapat juara kelas, tapi ternyata Siska nggak juara. Iya Kak, Siska berharap kali itu juara, karena kan yang ngambil ayah Siska. Biasa kan ibu Siska yang ngambil rapor, tapi kali ini malah ayah Siska yang ngambil. Nah terus dikali Siska. Terus dari situ mungkin Siska sadar untuk belajar, terus pulang sekolah maksudnya boleh main tapi jangan terlalu sering, jangan sampai sore. Nah pas kelas 4 Siska juara lagi tuh Kak, tapi tidak rezekinya karena mungkin yang ngambil bukan Siska lagi tapi ibu Siska. Terus juga sudah kelas 5, kelas 6 sampai di mana waktu itu perpisahan kelulusan SD lah. Tapi nggak boleh acara besar-besaran gitu kayak misalnya pakai tenda gitu, tidak pakai, tapi hanya cuman memakai ruangan aula, terus itu berdoa bersama, terus itu perpisahan. Nah ternyata situ Siska dapat juara 2. Nah itu buat Siska senang sih, tapi yang hadir juga ibu bukan Siska. Karena Siska Ya mungkin waktu itu Siska
sudah sadar tentang belajar itu Kak, rajin belajar, bagaimana aktifan kelasnya, karena dulu Siska rajin kali kalau maju-maju ke depan, kayak misalnya nulis, kayak misalnya menjawab pertanyaan matematika, kata guru itu siapa cepat bisa saya kasih dunia. Jadi Siska dulu semangat kali untuk pas pelajaran TK, semua pelajaran lah, kesenian, membuat apa itu namanya tempat kalau misalnya orang menjenguk orang meninggal, ya tempat beras. Nah itu Siska rajin kali membuatnya berdasar itu Pak. Terus udah lulus SD kan, alhamdulillah kan waktu itu dapat nilai yang bagus. Terus pas masuk SMP, hari pertama sampai ujian 1 semester lah, rupanya Siska gak juara Kak. Padahal tuh saya merasa udah rajin belajar, udah ngerjain tugas tepat waktu, terus juga jarang bolos lah. Bahkan saat satu semester itu mungkin izinnya hanya sekali, karena kan takut terlambat sekolah. Nah, cuman saat itu Siska merasa menurun Kak, tingkat belajarnya menurun juga, aktif dalam kelasnya, dalam belajarnya, dalam mengerjakan tugas mungkin ada sedikit. Jadi semenjak SMP itu kemampuan belajar Siska menurun, Siska juga menurun. Kalau menurut Siska, kenapa nilai belajar Siska itu menurun pada saat itu? Mungkin Siska menganggap kalau teman Siska itu pintar semua. Jadi saya merasa nggak perlu lagi nih maju ke depan, kan udah ada dia lebih pintar. Nah jadi saat itu, semenjak itu tidak ada lagi sih Kak, kayak maju ke kelas, maju presentasi kelas, ada sih tapi tidak seberani yang pas SD. Oh, jadi Siska nggak mau aktif di kelas karena menurut Siska masih banyak teman Siska yang lebih pintar dari Siska. Jadi itu bikin Siska merasa minder. Iya Kak, ditambah lagi pada saat kelas 8 SMP Pak, Siska waktu itu pernah dibully sih Kak, tapi bukan dengan teman kelas semuanya, enggak, tapi dengan satu orang aja cowok. Dia bully Siska kalau Siska ini ke sekolahnya itu naik motor kurang bagus lah Kak. Jadi dia tuh ngejek kendaraan Siska untuk pergi sekolah. Terus juga dia ngejeknya tuh bukan kayak empat mata gitu kan, maksudnya bukan pas kita berpapasan ngejek, tapi dia ngejeknya pas lagi belajar, pas orang sekelas lagi fokus belajar, terus dia tiba-tiba datang tuh gitu lah. Jadi kan buat Siska jadi malu gitu. Jadi waktu itu juga mau maju kelas nih presentasi, tapi dia malah ngejek kayak gitu. Jadi nggak berani deh, hilang keberanian gara dia ngejek kayak gitu. Misalnya nih dia ngejeknya tuh kayak gimana? Wih Siska, motor itu jelek. Terus Jadi Siska itu cuma diem aja sih Kak, nggak ngerespon apa-apa, cuman malu aja sih. Sudah mau ke presentasi kelas. Nah itu sih Kak, mungkin gara itu juga Siska kurang aktif belajarnya, karena Siska ini udah malu duluan, padahal belum dipanggil tapi udah malu duluan gitu sih Kak. Terus berjalannya waktu, udah kelas 9 SMP nih Kak. Jadi Kak waktu itu mau latihan nyanyi perpisahan tapi gak jadi Kak, karena kan waktu itu mau corona. Karena itu buat Siska seneng sih Kak, karena gak jadi latihan nyanyi. Tadi tuh latihan nyanyi kita maju ke atas panggung tuh.
walaupun rame-rame tapi Siska juga nggak berani gitu sih Kak, nggak pede. Kenapa Siska nggak pede? Apa yang membuat Siska nggak pede? Karena itu sih Kak, karena udah dari awal yang dari bulian awal itu buat Siska nggak pede itu maju-maju, kayak maju depan kelas, maju presentasi, itu yang buat Siska nggak pede Kak. Tapi alhamdulillahnya udah jadi perpisahan, tapi udah lulus nih. Terus Kak, waktu itu mau daftar SMA, awalnya Siska ini mau daftar SMP ke SMK, tapi karena mungkin jauh kali Kak, karena waktu itu kan belum ada kendaraan untuk pergi ke sana. Jadi Siska ini milih yang dekat, SMA dekat kampung Siska, kampung ibu Siska. Karena juga kakak-kakak di atas Siska itu alumni situ juga, jadi ibu nyuruh di sana kan. Nah disitulah saya pergi SMA-nya. Terus itu corona, belum masuk ke kelas, masih belajar online, jadi kan mungkin belajarnya hanya mengirimkan Google Meet atau absen pakai Google Classroom. Mungkin itu jadi Siska yang buat Siska mulai rajin kalau SMA ini, mulai rajin. Terus juga karena sekolahnya di rumah, nggak kemana-mana, itu kan hampir sampai kelas 2 SMA kalau nggak salah, di rumah aja SMA-nya. Mungkin sampai kelas 2 SMA aja sih Kak, belajar di rumahnya kan. Nah pada saat itu Siska rajin banget. Nah mungkin karena semenjak di rumah aja Kak, mungkin itu sih yang buat Siska jadi rajin lagi Kak. Kayak maksudnya percaya diri Siska itu udah mulai balik lagi. Terus juga presentasinya, walaupun kan sebelumnya kan waktu belajar di rumah online aja, nggak pernah jumpa dengan wajah teman Siska kan. Terus di rumah aja tuh belajarnya Kak, sampai ada di satu waktu Siska ini untuk kayaknya mengirimkan tugas ujian deh Kak. Jadi disuruh gurunya datang ke SMA. Cuman Siska ini kayak males gitu untuk datang ke sana untuk mengirim tugas nih. Kalau nggak dikirim nanti nggak ada nih ujiannya kan. Terus datang Siska di sana. Nah sebelum pada saat mengirim ke sana itu Kak, itu sempat ada cekcok dikit lah dengan orang rumah, kalau kendaraannya itu kurang bagus untuk diajak untuk dibawa ke SMA. Tapi Siska ini kayak nggak open lah, maksudnya kayak bodo amat gitu, bendanya rusak atau gimana, yang penting Siska tuh nganter nilai ujiannya. Terus rupanya pas saat Siska menuju ke SMA, Siska langsung aja karena berkucing. Jadi kayak ada satu penyesalan sih Kak, yang buat Siska sedih gitu kan. Alhamdulillahnya Kak, kucingnya masih dibuka, jadi hilang rasa khawatir, walaupun ada penyesalan dilarang untuk pergi ke SMA. Nah udah sampai di SMA nih Kak, udah ngasih tugas segala macem. Ternyata yang bikin rasa penyesalannya itu ada itu pas ternyata gurunya gak masuk Kak. Jadi Siska sedih deh. Udah sampai sekolah sampai nabrak kucing ya. Jadi gurunya gak datang. Udah buat Siska sedih Kak. Tapi Siska waktu itu karena terlalu rajin Kak, mungkin karena waktu itu teman-teman Siska gak ada yang ngambil tugas waktu itu Kak. Mungkin hanya beberapa orang yang ngantarnya. Jadi Siska itu merasa harus diantar nih, kalau nggak diantar nanti nilainya nggak dapet gitu. Mungkin itu sih Kak. Terus juga, nah ini udah 2 tahun berlalu nih Kak. Terus tibalah kelas 3 SMA-nya.
udah di SMA, maksudnya udah belajar tatap muka lah, walaupun waktunya terbatas. Terus Siska merasa mulai aktif sih Kak waktu di SMA itu, walaupun ada rasa sedikit belum beraninya, karena kan waktu itu beraninya lewat HP aja. Mungkin karena masih baru kan, belum terlalu kenal sama kawan-kawannya, jadi Siska masih agak kurang percaya diri atau canggung gitu ya. Iya, seperti itu Kak. Terus Kak, udah di SMA nih Siska merasa udah aktif gitu Kak, karena mungkin menurut Siska teman-teman yang lain itu pada berdua kan Kak soal belajar, kayak apalagi teman cowok banyak itu mengerjakan tugas, terus yang cewek hanya beberapa mengerjakan tugas. Jadi Siska tuh merasa ini deh kesempatan untuk dia bangkit lagi dari kan SD dulu juara, SMP kan juara, nah mungkin SMA ini lah kesempatan untuk bangkit lagi. Nah, Siska juga tuh rajin kali Kak buat tugas dulu, walaupun maksudnya satu tuh bersama, walaupun Satu untuk bersama itu maksudnya seperti apa Siska? maksudnya gini Kak, Siska kan ngerjain satu tugas, tapi nanti pada saat sampai di kelas tuh orang tuh semuanya ngeliat Kak. Nyantek ya. Ya, cuma Siska nggak marah sih Kak, cuma kayak mungkin Siska seneng sih Kak karena bisa berbagi tuh teman Siska ini, kan mereka mungkin kurang paham jadi bisa melihat di situ. Tapi mereka juga bukan hanya sekedar lihat Kak, tapi juga sekedar bertanya lah gitu, gimana tugasnya, cara mengerjakannya. Nah terus juga sudah kelas 3 nih Kak menuju perpisahan, alhamdulillah Siska juara 1 Kak. Jadi Siska merasa itu balik lagi deh pas SMA-nya. Balik lagi masa yang SD juara, maksudnya ini ibaratkan mungkin ini sih Kak juara Siska di sini nih, ini pembuktian Siska lah Kak pada saat SMP, karena SMP nggak pernah juara, nah terus pembuktiannya di SMA ini, terus alhamdulillah dapat juara. Nah terus Kak waktu itu Siska ingin mendaftar kuliah nih Kak, daftar kuliah pakai SNBP, ternyata ada SNBP itu nggak lulus Kak. Itu sedih Siska karena nilai rapornya nggak mencukupi rata-rata, jadi nggak lulus. Tapi Siska nggak menyerah, Siska daftar di SNBT untuk mencoba kedua kalinya. Ternyata lolos juga Kak. Jadi Siska daftar deh yang ketiga kalinya ini di UPTKIN. Jadi Siska ini pertamanya udah daftar SNMP tapi nggak lulus. Iya Kak. Terus akhirnya lulusnya Di UPTKIN ini Kak. ini. Awalnya Siska ini nggak mau yang ketiga kalinya ini Kak, karena kan Siska udah merasa goyah. Kenapa itu Siska merasa goyah? Nggak mau yang di UPTKIN ini? Karena merasa jurusan Siska itu nggak ada di situ Kak. Jadi pada saat itu abang Siska menguatkan Siska, dia yang mendaftarkannya, dia yang mencoba untuk mencari jurusan apa yang terbaik. Jadi dia memberikan jurusan ini lah Kak. Alhamdulillah lulus. Kalau boleh tahu jurusan yang dipilih abang Siska itu jurusan apa? Jurusan bahasa Indonesia Kak. Terus Alhamdulillah Siska keterima di jurusan bahasa Indonesia. Terus Siska mulai deh Kak kuliah. Nah di sinilah Kak yang di kuliah ini kenapa itu? malah menurun lagi Kak. Menurut seperti apa Siska? Kalau nggak boleh tahu. Ini sih Kak, malah tingkat percaya dirinya
sedih Kak, karena ternyata sistem membayangkan sistem pelajaran perkuliahan dengan di masa sekolah itu sangat berbeda Kak. Yang awalnya SMA itu hanya diberikan PR, mengerjakan di rumah, tapi kalau di kuliah ini Siska tuh merasa beda Kak. Kayak tugasnya lebih banyak, lebih rumit, lebih susah dimengerti sih Kak. Jadi yang buat Siska seperti itu jadi hilang deh Kak, tingkat belajarnya turun lagi. Oh, jadi semenjak masuk kuliah ini Siska juga percaya dirinya menurun. Dan itu berpengaruh nggak pada nilai Siska? Awalnya waktu semester 1 berpengaruh sih Kak. Malahan Siska merasa itu kayak nurun IPK-nya. Siska tuh kayak berharap 3 sekian tapi malah hasilnya 3 sekian gitu Kak. Mungkin itu buat Siska sedih Kak, karena Siska itu pas di kelas, pas presentasi kelas nih gak percaya diri, terus itu juga hilang konsentrasi. Siska menganggap orang tuh mengetahui Siska pas tampil, jadi kayak semua itu Siska jadi goyah semua Kak, hilang yang ada saat dulu pas SMA itu. Jadi di situ Kak yang buat Siska gak percaya diri. Nah, ada tuh Kak satu kejadian waktu pas mata kuliah kayak Siska lupa. Nah, pada saat itu tuh dosennya nyuruh presentasi sendiri, tapi kan kita udah buat makalah, terus presentasi sendiri. Tiba giliran Siska ini pas maju Kak udah deg-degan banget nih, udah nggak pede, terus kurang menguasai materi. Terus pas sampai depan nih Siska megang makalahnya, terus dengan cara tangannya bergetar. Terus Siska ini ngerasa orang ini ngeliatin, terus padahal kan orang ini nggak ngeliatin sih sebenarnya. Jadi Siska merasa semua orang tuh memperhatikan Siska. Iya Kak, Siska merasa semua orang memperhatikan. Terus juga pada saat membaca makalah jadi nggak pede. Ada tuh satu kata yang buat Siska tuh malah buat sebenarnya namanya tuh kita bacanya ini, tapi Siska malah baca yang lain. Nah itu orang tuh pada ketawa semua. Jadi Siska itu merasa percaya lagi, jadi malu gitu. Siska tuh menganggap bukan ketawa lucu orang itu, tapi ketawa mengejek gitu Kak. Jadi Siska merasa ketawa orang itu bukan ketawa lucu, tapi ngejek gitu. Iya Kak, Siska merasa gitu sih Kak. Sebenarnya Siska itu cuma opini Siska aja kan gitu. Iya Kak. Sebenarnya pikiran Siska itu yang membuat Siska jadi seperti itu. Sebenarnya orang ini misalnya ketawanya cuma emang ketawa karena lucu aja, tapi karena pikiran Siska yang mengira orang ini tuh mengejek Siska, itu membuat Siska jadi gak percaya diri sendiri. Iya Kak, itulah. Entah kenapa pada saat kejadian itu tuh Siska gugup banget, tangan gemeter, terus pas baca juga kayak getar gitu pas cara membacanya. Terus dosen tuh bilang gini Kak, santai aja, gak usah cepet-cepet gitu, nggak ada yang ngejar kok, katanya kayak gitu Kak. Lalu Jadi kejadian itu Kak yang buat Siska merasa kurang percaya diri Kak. Jadi Siska nih mau nanya nih sama kakak-kakak, punya gak sih tipsnya biar Siska ini percaya diri lagi, rajin di kelas, rajin membaca dulu sebelum presentasi. Kakak ada gak sih Kak tipsnya
Iya, kalau Siska nih seperti kayak dulu lagi. Jadi Siska ini mau aktif lagi kayak dulunya. Iya. Bisa cari lagi panggil 14. Iya Kak. Sebenarnya Siska, keinginan Siska untuk mau aktif itu udah bagus banget. Sekarang kita coba, Siska bisa coba dari langkah kecil dulu. Misalnya nih, Siska bisa mulai dari nyiapin satu pertanyaan dan jawabannya sekalian sebelum ada kelas. Jadi pas ada momen itu Siska bisa langsung, karena kan udah ada disiapkan pertanyaan. Jadi pas ada momen Siska bisa langsung mengajukan pertanyaannya, bisa mental, atau bisa mulai dengan diskusi bersama kelompok kecil dulu kayak teman-teman Siska. Kakak dulu sebenarnya juga pernah kayak Siska. Kakak dulu juga pernah aktif, nggak percaya diri, takut bukan kelas. Tapi kalau sekarang, alhamdulillah kakak udah gak kayak gitu lagi, karena kakak tuh juga sama, gak cara berpikir kalau nanti kita mau ke depan mikirin tentang orang kan, mikirin orang sama kita. Nah sekarang tuh kakak udah bodo amat gitu, gak mikirin apa pandangan orang terhadap kita. Walaupun kita mikirnya orang tuh nanti ejek kita atau apalah, gak usah dipikirin, kita tetap pada diri kita sendiri, bukan aja yang terbaik gitu. Terus selain itu boleh juga nih Siska coba ngomong sendiri di depan kaca, atau bareng teman-teman dekat dalam kelompok kecil kayak gitu juga bisa, untuk membantu supaya Zara itu bisa melatih ekspresi dan intonasi yang selanjutnya itu biar Zara jadi terbiasa gitu. Nanti pas presentasi 14 Zara udah terbiasa dan nggak merasa nggak percaya diri lagi. Nah dari hal-hal kecil kayak tadi itu bisa Siska coba di rumah loh. Nanti Siska boleh coba praktekkan di rumah, sering kayak gitu. Nanti ada perubahannya nggak? Bisa coba dulu. Oke Kak, nanti Siska coba di rumah. Tapi Kak, walaupun mau berpikiran positif kayak gitu juga bingung Kak, karena Siska udah duluan ngerasa kalau Siska itu diketawain. Terus gimana itu Kak? Boleh Kak tanya nggak? Siska ada bukti nggak kalau bukti yang menunjukkan kalau semua orang itu benar-benar berpikir seperti itu pada Siska atau menertawakan Siska? Sebenarnya nggak ada sih Kak, ini cuma menurut Siskanya aja sih, soalnya mereka itu senyum-senyum gitu. Itu sebenarnya wajar sih Siska. Banyak orang juga merasa seperti itu. Kadang pikiran kita itu langsung melompat ke kesimpulan. Kadang pikiran kita itu langsung pikir kesimpulan terburuknya, walaupun benar kan. Kita sebut aja itu namanya kan pikiran negatif. Nah itu kan sebuah pikiran negatif kan. Iya Kak. Kita itu langsung menyimpulkan bahwa orang itu pasti ngejek, suka gitu. Padahal sebenarnya saja orang itu senyum-senyum atau apa, bukan karena Siska. Mungkin karena ada hal lucu, mungkin dari bercanda sama kawannya. Siska merasanya dia ngetawain Siska. Iya Kak, saya merasa tuh kayak gitu sih Kak. Jadi Siska jadi makin percaya diri lah kan. Nggak bisa dibilang begitu sih. Coba deh Siska pas mau presentasi, Siska coba hilangkan semua pikiran negatifnya. Siska nanti berpikir takut kan, nanti pasti diejek, nanti pasti ini. Coba ganti dengan pikiran positif dulu, bilang nggak usah pikirin, anggap aja Siska itu lagi presentasi sendiri, semuanya kosong gitu. Siska bayangkan aja Siska itu lagi presentasi sendiri, walaupun
nanti pas Siska presentasi dan ketawa-ketawa atau apa, Siska nggak usah pedulikan, lanjut aja gitu, bisa tampilkan baik dan nggak membuat presentasi Siska yang terganggu. Oke Kak, Siska akan coba mulai dari besok akan Siska jalankan apa yang saran Kakak berikan. Terus juga Kak, sebenarnya ada sedikit sih Kak masalah Siska yang mungkin saya sampaikan. Apa itu Siska? Ceritakan aja semua yang Siska rasakan, yang Siska sampaikan. Jadi gini Kak, belakangan ini tuh Siska tuh merasa banyak tugas, terus tuh belum lagi tentang uang jajan Siska semakin menipis, terus juga uang dikirim itu belum ada, terus tugas yang deadline itu banyak banget Kak. Sampai-sampai itu kadang Siska tidur tuh jam 12, jam 1, terus kadang hampir terlambat masuk kelas Kak. Jadi belakangan ini Siska tuh sering kepikiran karena tugas-tugas, uang Siska juga. Iya Kak. Kalau soal tugas Siska itu numpuk atau gimana? Sebenarnya nggak numpuk Pak, cuman Siska ini ngerjainnya tuh menunda waktu. Siska ngerjain tugas lebih menunda waktu kan? Iya. Pernah nggak Siska coba ngerjain tugas itu pas nggak mepet deadline? Pernah sih Kak. Pada saat itu Siska tuh nyaman kali sih pas sudah ngerjain tugas kayak gitu. Nah, nggak tahu kenapa muncul lagi nih Kak untuk nggak mau ngerjain tugasnya gitu. Apa yang membuat Siska selalu pengen ngerjain tugas itu selalu mepet deadline terus? Karena saya tuh menganggap kalau buatnya mepet gitu Kak, kayak itu langsung selesai gitu Kak. Tapi kalau ngerjain awal-awal itu pasti malah nggak selesai Kak, malah kebanyakan scroll IG, scroll TikTok. Jadi lebih baik ngerjain itu pas deadline aja. Jadi Siska maksudnya kayak gitu. Jadi Siska terganggunya kalau ngerjain tugas nggak mepet deadline itu terganggunya karena HP. Iya Kak, begitu. Coba deh Siska bisa, kalau Siska mau coba Siska ngerjain tugas itu jangan mepet deadline. Nah kalau Siska merasa nggak bisa ngerjain tugas jauh hari itu karena main HP, Siska bisa loh, di HP itu kan banyak aplikasi-aplikasi yang bisa Siska gunakan, aplikasi yang membuat kita itu bisa nanti untuk buka Facebook kayak detox digital itu. Coba Siska download aplikasinya, cari aja di aplikasi Play Store itu kan banyak, itu bisa pakai salah satu aplikasinya. Coba nanti Siska pas bikin tugas itu gunakan aplikasinya. Misalnya Siska mau bikin tugas itu kan kayak 2 jam, bisa diatur waktunya 2 jam nggak main HP-nya. Nanti sama 2 jam itu Siska bakal fokus ngerjain tugas saja, karena Siska udah nggak bisa buka HP. Jadi gitu Kak. Bisa. Siska bisa coba nih Kak. Nanti Siska boleh chat sama Kakak ya. Boleh. Lalu tadi Siska ada soal ekonomi juga ya? Iya Kak. Soal uang Siska itu gimana? Jadi Kak, akhir-akhir ini tuh Siska tuh banyak ngeluarin duit Kak, karena buat tugas ini Kak, ngurusin ini, ngurusin itu, belum lagi untuk uang makannya Kak. Terus ditambah orang tua Siska belum ada ngirim uang Kak, karena lagi ada masalah sedikit lah, jadi belum bisa ngikutin. Terus juga sedangkan di sini keperluan juga banyak Kak buat ngeprint tugas ini, tugas itu, belum lagi nanti kerja kelompoknya. Jadi sedikit pusing sih Kak menghandle ekonomi ini. Jadi Siska nggak juga lama sih. Itu pasti berat banget ya buat Siska. Iya Kak.
biasanya di Siska itu kirimnya per bulan, per minggu, atau gimana untuk uang yang Siska sama istrinya? Biasanya sih katanya, biasanya sih kadang-kadang ya kak ada per minggu kak, kalau kayak ini per minggu. Terus tiba-tiba tuh nggak tahu kak, tiba-tiba udah habis aja duitnya. Tiba-tiba ada begitu udah habis itu kemana gitu Siska biasanya memakai duit itu untuk apa? Karena Siska mungkin jarang masak kan kak, jadi langsung beli-beli aja. Mungkin itu juga karena sehari mungkin habis 30 buat makan. Padahal kan kalau dimasak tinggal masak aja, cuma masak nasi kan bisa berkurang biaya kita. Jadi gitu. Biasanya Siska kalau aku boleh tahu Siska itu per minggu kirimnya berapa? Kadang 200, kadang 300 kak. Itulah yang buat Siska tidak bisa menghandle kak. Gimana ya kak supaya Siska ini bisa hemat biar uangnya ini cukup gitu untuk kehidupan Siska di sini. Jadi Siska mau berhemat dengan uang jajan per minggu Siska karena nggak tahu perginya kemana. Karena Siska sering beli makan di luar kan. Siska punya magicom nggak? Punya kak. Kalau alat masak kayak kompor itu Siska ada di kos. Ada sih kak kos yang menyediakan kak. Nah, Siska itu sebenarnya bisa berhemat loh. Dengan uang jajan yang dikirim per minggu, misalnya 100.000, Siska bisa belikan kayak bahan pokok dulu kayak minyak goreng, bisa beli bahan yang tahan lama masak, misalnya kayak kentang kan, cabai. Siska itu beli satu kali bahan itu kan bisa untuk sekali masak itu. Siska bisa untuk makan 3 kali sehari. Nah, misalnya kalau Siska lagi nggak ada gas nih di kos, Siska bisa menggunakan magicom Siska karena kan dari Siska ada magicom. Lalu di magicom itu bisa Siska jadikan tukar aja. Misalnya kalau gasnya lagi habis. Jadi gitu ya kak. Oke kak, insya Allah bisa saya coba di rumah dengan saran yang kak berikan ini. Boleh, nanti Siska coba di rumah. Siska pas sudah dikirim, tahan dulu. Siska jangan langsung beli makan kan biasanya kan sehari bisa habis 30.000 tadi. Nah tapi kalau masak kan Siska masaknya walaupun beli bahannya misalnya habis 30.000, tapi kan bisa untuk masak 2 hari 3 hari kan. Nah kan nanti sisa uangnya bisa untuk kebutuhan Siska yang lain. Mungkin habis ini Siska boleh coba ya, habis dikirim seperti yang kakak bilang tadi. Oke kak, mungkin bisa Siska terapkan nanti pas pulang dari sini bisa Siska terapkan. Ya. Karena ya kak ya, sebenarnya Siska beli ini juga karena malas masak, karena nugas kumpul ini lah kak, banyak yang numpuk belum dikerjain itulah kak, jadi malas buat masak, jadi akhirnya beli deh kak. Tapi dengan saran yang kakak berikan, mungkin insya Allah bisa Siska coba nanti di rumah. Nah kalau itu bagus sekali Siska, kalau Siska udah mau nyoba saran dari kakak. Besok Siska bisa lihat perubahannya. Uang yang Siska pakai itu saat Siska beli makan sama Siska masak, dan seperti apa keadaannya. Iya kak. Sebenarnya kak, Siska pengen lagi sih kak datang ke sini lagi buat kakak ingin menceritakan semuanya kak, karena kan kakak sudah memberikan saran tadi, jadi Siska ingin memberikan apa namanya, memberikan terima kasih ya kak, udah mendengarkan cerita Siska dari awal sampai akhir ini. Insya Allah semua saran yang kakak berikan Siska coba di rumah. Sama-sama Siska. Terima kasih juga karena Siska udah
mau menceritakan semua masalah Siska yang Siska rasakan. Udah mau dibuka sama kakak. Nanti kalau Siska mau ada yang mau diceritain, nggak ada yang cerita atau ada masalah yang mau disampaikan, Siska boleh cerita lagi sama kakak ya. Oke Kak, makasih banyak ya Kak. Siska izin pamit dulu ya Kak. Ya, Siska boleh. Boleh, nggak ada. Terima kasih ya Siska. Makasih ya Kak. Ya.